Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan kita di One Piece. Sepertinya nggak butuh waktu lama lagi nih untuk kita melihat kembali manga One Piece yang telah hiatus kurang lebih dari 1 bulan ini guys. Dan Oda Sensei bahkan sampai meminta kita untuk mengencangkan sabuk sebagai pertanda cerita luar biasa yang akan terjadi di last saga One Piece ini. So di kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian semua nih untuk mengenal karakter yang bukan nakama, tapi akan selalu dikenang karena berbagai hal istimewa yang telah dilakukannya untuk SHP Crew. Entah itu di momen kebersamaan yang unik sampai gimana mereka itu memberi bantuan luar biasa yang sangat berharga. So, siapa sajakah mereka? Udahlah, langsung aja kita mulai ke kontennya. Let's go! Pertama, karakter yang membuka daftar nama kita kali ini adalah Pudding. Dia merupakan anak Big Mom yang direncanakan untuk menjalani pernikahan politik dengan Sanji. Lebih dari itu, dia juga melakukan tipu daya licik kepada Nami dan Luffy yang seolah-olah itu ya dia benar-benar berada di pihak SHP Crew. Belum cukup sampai di situ, Pudding itu bahkan membohongi Sanji guys. Hingga Sanji itu terbuai akan sandiwara Pudding. Lantas peran luar biasa apa yang dimiliki oleh Pudding? Well, dengan segala kekacauan yang dihadapi oleh SHP Crew di Whole Cake Island, Pudding melakukan sesuatu hal yang membantu Luffy dan kawan-kawan ini agar bisa kabur dari amarah Big Mom. Yaitu dia tuh membantu dalam pembuatan kue super lezat agar bisa mengalihkan perhatian Big Mom guys. Gak jarang dia juga menggunakan kuasanya sebagai anak Big Mom untuk mempercepat proses pembuatan kue yang diidam-idamkan itu. Sampai akhirnya kue tersebut itu selesai dibuat. Malahan Pudding itu merasakan cinta yang sesungguhnya kepada Sanji. Tapi kisah Sanji dan Pudding harus berakhir guys, karena Pudding memutuskan untuk menghapus segala ingatan Sanji mengenai Pudding. Oke, lanjut. Kedua ada Otama. Ya, si gadis kecil asal warna kuning ini memiliki kekuatan unik berkat buah iblis Kibi no Mi-nya guys. Kekuatan yang dihasilkan yaitu sanggup menjinakkan hewan, termasuk mereka yang memakan buah iblis Smile. Meski berusia sangat muda dan terkadang bertingkah layaknya anak kecil pada umumnya, kenyataannya guys, di pertempuran, dia bisa menjelaskan salah satu alasan aliansi samurai bisa membalikkan keadaan berkat tindakan dari Otama. Dengan tekadnya untuk membantu pertarungan, Otama itu membuat banyak kibidango walaupun itu sangat menyakitkan karena dia perlu mencubit pipinya terus-menerus sampai jumlah kibidango itu dirasa cukup untuknya. Kemudian baru dia itu meluncur ke Onigashima. Pasukan bajak laut binatang buas yang memakan kibidango seketika itu dibuat tunduk oleh Otama. Sampai-sampai mereka itu menganggap Otama sebagai tuannya. Kesempatan ini nggak disia-siakan olehnya dengan menggunakan pasukan tadi sebagai amunisi baru. Apa yang dilakukan Otama ini guys? Sampai berhasil menekan jumlah perbandingan pasukan musuh yang tadinya memiliki perbandingan yang sangat jauh. Karena tindakan cerdas, berani, dan serba nekat ini membuat Otama menyimpan kenangan tersendiri bagi kita semua. Oke, lanjut. Ketiga, kita berkenalan dengan nama Shirahoshi. Iya, si gadis cengeng ini namun berukuran raksasa guys, merupakan anak dari Raja Neptune, penguasa pulau Fishman Island, tempat para manusia ikan berada. Di awal mungkin kita agak dibuat jengkel dengan tingkah lakunya yang sangat cengeng sampai Luffy itu terang-terangan menyebutnya cengeng. Namun rasanya tingkah laku dia itu bisa kita maklumi berkat berbagai faktor yang dialami oleh Shirahoshi guys. Perlahan namun pasti, Shirahoshi ini membangun rasa keberaniannya hingga kemudian fakta yang luar biasa mencengangkan pun terjadi. Yang mana diketahui bahwa Shirahoshi bukan putri duyung biasa, melainkan senjata kuno Poseidon yang sanggup memerintah si King. Di saat-saat terdesaknya di mana kapal Noah itu akan menimpa Fishman Island, kekuatan istimewa Shirahoshi pun muncul untuk pertama kalinya. Dan dia berhasil menyelamatkan Fishman Island. Apa yang dilakukan Shirahoshi ini juga membuat perjuangan Luffy yang bertarung gak sia-sia guys. Karena pada akhirnya dia tuh sukses menyelamatkan Fishman Island dari kehancuran. Selanjutnya, yang keempat, mari kita mengingat kembali sosok Pedro dari suku Ming. Sosok Pedro ini terbilang udah cukup akrab dengan SHP Crew, khususnya sih bagi Brook, dimana mereka itu bisa mengobrol cukup dekat guys. Dalam misi Luffy dan kawan-kawan, Pedro ini sampai meniatkan diri untuk membantu SHP Crew terlepas dari segala resiko dan kejadian masa lalu di Whole Cake Island. Dan bener aja guys, Pedro itu banyak membuat aksi yang keren dan membantu banyak Luffy dan kawan-kawan. Puncaknya adalah ketika upaya pelarian diri dari armada bajak laut Big Mom. Ketika itu kapal Thousand Sunny benar-benar dijaga mati-matian agar nggak bisa berlayar meninggalkan pulau. Belum lagi keikutsertaan Perospero yang dalam mencegah Luffy dan kawan-kawan melarikan diri. Di sini peran luar biasa Pedro pun ditunjukkan. Dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi serta tekad yang gak bisa diganggu-gugat lagi, Pedro membuat dirinya itu dikelilingi oleh bom. Yang kemudian dia melakukan aksi bunuh diri demi mencegah Perospero itu bisa membuat Thousand Sunny kesulitan berlayar. Pengorbanan Pedro nggak sia-sia karena dia sukses memberi waktu sampai Thousand Sunny yang mengangkut Luffy dan kawan-kawan itu berhasil kabur. Andai tanpa pengorbanannya mungkin kita nggak akan melihat nih aksi heroik Luffy di Wano Kuni ini guys.
Next, kelima ada Bartolomeo. Ya, semisal dari SHP Crew kita meyakini nih kalau Usopp adalah MPV di Arc Dressrosa guys. Maka sosok lain yang menarik perhatian di Arc Dressrosa adalah Bartolomeo. Sebagai pihak yang mengaku fans nomor 1 SHP Crew ini, dia tuh melakukan banyak tindakan demi membantu SHP Crew untuk memenangkan pertarungan besar di Dressrosa. Dengan kekuatan bari-bari nominya, ya, dia tuh sanggup membuat perisai nggak tertembus dan memanfaatkannya secara optimal, baik untuk menyerang ataupun bertahan. Dia sukses membantu SHP Crew dalam banyak hal guys, tak terkecuali untuk melindungi nakama. Fanatismenya dengan SHP Crew membuat kita tuh juga mudah menganggapnya sebagai sosok yang sangat memberi hawa positif bagi SHP Crew, dan gak berlebihan juga semisal kita tuh menganggap bahwa terbentuknya armada besar topi jerami mungkin berkat ide dari Bartolomeo ini. Kini di saga terakhir, sepertinya kita akan melihat sebentar lagi nih aksi luar biasa dari armada besar topi jerami, ya tak terkecuali si Bartolomeo. Oke, next ke-6 guys. Ada nama Vivi. Ya, kalau untuk yang satu ini memang udah bisa dianggap nakama sih. Namun kebetulan dia tuh udah jadi alumni duluan. Iya kan? Vivi awalnya mengikuti SHP Crew dan meminta bantuan untuk membantu melepaskan negeri asalnya agar bisa lepas dari penderitaan yang panjang guys. Dan dari sinilah dia itu ikut berlayar bersama SHP Crew meski dalam kurun waktu yang singkat. Namun di waktu yang sebentar itu, dia tuh menyisakan kenangan dan momen yang gak akan bisa terlupakan oleh setiap SHP Crew. Saat masalah di Alabasta telah usai, Vivi itu berada di ambang kebingungan guys. Apakah dirinya mau melanjutkan berlayar sebagai bajak laut atau melanjutkan tugasnya sebagai putri kerajaan? Setelah mengalami konflik batin yang menyulitkan, keputusan besar kemudian tuh dia buat dengan menjadi putri kerajaan. Lantas saat perpisahan tiba, para SHP Crew itu nggak sanggup menahan tangis karena perpisahan yang terasa berat untuk dilakukan. Next, ketujuh ada Bonchan. Ya, sosok yang berperan besar dan akan selalu terkenang di hati setiap penggemar One Piece dimanapun berada guys. Sempat berpihak kepada musuh, tapi Bonchan pada kenyataannya sangat membantu Luffy di berbagai kesempatan. Bantuan terhebatnya terjadi di Impel Down. Bersama Luffy, keduanya itu saling bahu-membahu demi bisa menelusuri lantai demi lantai dan menjauhkan diri dari Magellan guys. Sekalipun Luffy dibuat sekarat oleh Magellan, Bonchan itu akan selalu membantu Luffy, sehingga Luffy itu nggak jadi meregang nyawa. Setelah pulih, Luffy dan Bonchan itu masih terus-terusan mengusahakan jalan demi Luffy itu bisa membebaskan Ace, atau di opsi lainnya, yaitu menuju ke Marineford secepatnya. Dan di akhir momen, Bonchan itu melakukan tindakan yang sangat heroik. Adapun tindakannya itu, yaitu dia membuat penyamaran sebagai Magellan sehingga gerbang Impel Down ia berhasil terbuka dan membuka kesempatan Luffy dan tahanan lainnya untuk melarikan diri. Dan karakter terakhir yang berperan luar biasa bagi SHP Crew dan akan selalu terkenang adalah Kuma. Ya, pemakan buah iblis Nikyu no Mi sekilas akan menjadi musuh yang sangat membahayakan bagi SHP Crew karena bentuk serangan apapun itu akan selalu berhasil dihalau olehnya. Kemunculannya pun menimbulkan kekacauan tersendiri guys. Kita tentu nggak akan bisa lupa ya kan dengan gimana mudahnya Kuma itu membuat SHP Crew saling berpisah dan membuat Luffy nyaris menemui keputusasaan. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa mengetahui arti dari setiap tindakan Kuma ini guys. Dia itu menempatkan para nakama di tempat yang tepat bagi mereka untuk mengembangkan diri selama time skip. Yang paling bikin kita salut adalah gimana dia itu mau membuat perjanjian dengan Dr. Vegapunk demi bisa menjaga Thousand Sunny. Meskipun harus merelakan dirinya kemudian untuk jadi bahan percobaan senjata buatan dari Dr. Vegapunk. Semisal nggak ada tindakan tersebut, mungkin kita nggak bisa melihat Thousand Sunny dalam keadaan baik-baik aja setelah time skip. Oke, itu dia tadi guys, para karakter bukan nakama yang berperan besar bagi SHP Crew. Mana yang jadi favorit kalian? Kalian tulis aja di kolom komentar. Oke, so see you again next time. Adios, caramelo, stay safe everyone. Salam Animania. Jadi tadi siang gue tuh dapat kiriman paket. Ternyata dari bos gue nih, udah sampai coy. Beliau ngirimin gue poster Bounty yang terbaru untuk Luffy, Law, dan Kid ya kan. Ya, ada 3 lembar. Jadi kita bakal lihat kayak mana ya kan posternya, biar kalian juga tahu realnya kayak mana, biar nggak bingung. Oke, mari kita buka guys. Oke, ya. Ini ada sedikit. Nah, ada Law guys. Oke, ini adalah Yonko terbaru kita guys. Ya, bangki di Luffy. Dengan gear 5-nya dia. Ini tahan air guys. Jadi ya gue nggak tahu sih kalian misalnya mau naruh ini poster di mana ya kan. Cuman kalau misalnya kalian kecipratan air pun atau gimana, ini poster pasti bakal aman banget. Lu lihat deh dari coloringnya ini, perintannya bagus. Coy, lu nggak bakal kecewa sih lu beli ini poster. No, gue bukannya
nyuruh kalian biar beli, cuman ini keren sih. Nggak kalah coy sama poster-poster yang biasa kalian untuk poster waifu yang kalian bisa beli dengan harga ratusan ribu. By the way, ini di bawah 50.000 guys untuk per satu posternya. Ini keren. Oke.